Jadi kalau zaman sekarang untuk masalah yang dibilang bagaimana sih seorang berkompeten itu, katanya ada 3 faktornya. Ya tadi sudah saya sebutkan 2. Yang pertama, orang itu harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologinya. Yang kedua, seseorang itu harus cekatan terampil di bidangnya. Yang ketiga, orang dikatakan kompeten itu adalah seseorang yang mempunyai akhlakul karimah yang baik. Jadi misalnya saya ini, wah Pak Jenderal sampean cerdas Pak, alhamdulillah terima kasih. Sampean terengginas Pak, cekatan terima kasih. Tapi sampean itu loh kurang ajar. Kira-kira saya dapat nilai berapa? Bagaimana? Jangan-jangan 0. Kenapa? Saya cerdas, saya pintar, kemudian saya juga cekatan, bahkan luar biasa seragam nyambut gawe gitu. Tapi saya maling. Kira-kira saya dapat nilai berapa? Minus. Bukan cuma 0, mungkin minus tadi. Ya mohon maaf, saya tadi mohon maaf ini tadi kita diceritain kata Romo Eros, abang kita sambung. Beliau manusia biasa juga, semua tingkatan dari mulai kita yang masih di bawah ini atau sampai yang paling atas, semuanya membutuhkan tadi ada hal yang perlu kita pelajari setiap saat untuk bisa menjadi orang yang berakhlakul karimah tadi. Dan ternyata untuk bisa menjalani hidup itu yang kita butuhkan adalah kompetensi tadi ini. Berkompeten sebagai seorang yang taat kepada perintahnya Rasulullah SAW, kemudian kita juga berkompeten di bidangnya masing-masing, sehingga kalau bisa nanti ada apa-apa kita bisa saling membantu sesuai dengan tugas pokok dan keahliannya masing-masing. Emang kalau ada kejadian zaman dulu pada masa perjuangan, apakah semua orang yang manggul bedil? Tidak, mesti ada yang benerin. Apa? Mungkin benerin senjatanya, mungkin mengurus logistiknya, mungkin mengurusi pelurunya, mungkin dandani kendaraannya dan sebagainya. Itu makanya kalau ada apa-apa, ya persatuan atau ukhuwah Islamnya ini yang tadi disampaikan, ya inilah mungkin yang menjadi potensi kekuatan dari yang disampaikan oleh tadi Gus Nuril. Jadi sekali lagi saya mengajak, monggo jangan khawatir, kita jadi apapun adalah komponen penting dari anak bangsa yang tetap bisa menyumbangkan semua kemampuannya kalau negara ini dalam keadaan bahaya. Insya Allah. Yang berikutnya, untuk bisa mencapai tadi supaya kita ini bermanfaat dan bisa mendapatkan kepercayaan tadi adalah monggo kita menjadi seseorang yang terpercaya. Untuk bisa menjadi seorang terpercaya ini membutuhkan tidak hanya niat, tapi perlu komitmen yang kuat. Saya ingin bisa mengabdikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ini melalui apa? Kalau saya ingin mengabdikan atau memberikan manfaat banyak kepada negara ini, kepada bangsa ini melalui TNI Angkatan Laut. Yang mungkin mohon maaf ini, rekan-rekan saya di sini ada Kang Mas Manani, ada Pak Koramil. Mungkin kebayang nggak sama teman-teman kalau TNI Angkatan Laut sekarang sedang jaga di Natuna lagi ngapain? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kami tinggal di atas sebuah besi terapung, ke atas 3 dek, ke bawah 4 dek, mesin di bawah, ke depan panjangnya 80 meter, ke samping kiri kanan lebarnya hanya 25 meter atau kurang, dan kapal itu selalu bergerak. Apalagi zaman kayak sekarang ini yang sering hujan, itu ombaknya masya Allah ya, ombak itu ya, kalau sudah goyang dan goyang begini ya, lama-lama nanti otak kita tuh akan menyesuaikan, satu goyang gitu ya. Nanti lama-lama begitu dia sudah pada posisi dia sudah mentok, plek, langsung keluar dari perut, muntah, namanya mabuk laut.
bukan mabuk daratan yang nggak ada, mungkin kalau mabuk daratan yang tadi mungkin dengan yang cara yang lain, tapi kalau mabuk laut seperti itu. Jadi makanya kalau sudah begitu kejadiannya, sudah, siapakah gerangan pemuda Indonesia yang mau menjaga lautan ini yang jumlahnya 30% daratan, 70% lautan, dan banyak bolongnya ini? Siapa yang menjaga? Kurang, Pak. TNI AL sendiri harus butuh pemuda-pemuda yang berani, yang masih mau meneruskan perjuangan ini. Saya sebentar lagi pensiun. Yang meneruskan saya siapa? Adakah dari warga semuanya yang mau meneruskan perjuangan untuk menjaga lautan ini? Narkoba datang daripada naik pesawat, yuk kita selundupkan lewat laut. Teman-teman Polri banyak dapat kesempatan menangkap karena Angkatan Laut sendiri nggak mampu. Kapalnya cuma sedikit, luas Indonesia terlalu luas, sehingga butuh bantuan orang lain untuk bisa menegakkan hukum di laut bersama-sama teman-teman yang lain. TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, bahkan kalau sekarang TNI Angkatan Udara, ruang udara di atasnya itu perlu dikawal oleh teman-teman dari Angkatan Udara. Siapa yang meneruskan menjaga udara negara Indonesia ini? TNI AU, ya, tapi siapa orangnya? Ya mungkin cucu-cucu atau anak-anak kita semuanya ini. Nah, sehingga kalau tadi sudah disampaikan, perlu ada komitmen, perlu ada niat, perlu ada keinginan kuat untuk bisa tadi mendapatkan predikat terpercaya tadi. Atau tidak perlu dilihat pun masih harus bisa bekerja. Gimana caranya? Yang terakhir, ini membutuhkan kedekatan. Untuk bisa dipercaya menjaga NKRI ini tetap utuh, perlu adanya kedekatan. Bukan, wah sampean deket ya sama Pak Jokowi, jadi sampean cepat naik pangkat. Bukan begitu, itu salah satu bonus mungkin. Maaf. Karena Pak, mungkin itu salah satu kemampuan. Tapi saya di sini mengajak, monggo kita menjaga kedekatan ini. Yang paling utama adalah kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat kita kepada Gusti Allah, dekat kita kepada lingkungan kita di sekitar kita, dan dekat juga kita kepada keluarga kita, karib kerabat kita, handai tolan, termasuk jamaah kita di Maulid Kebangsaan malam hari ini. Tepuk tangan dulu kita untuk sehingga mungkin saya juga mohon izin ini Gus Nurul mengingatkan juga yang paling cerdas buat kita supaya kita tidak terlalu mungkin over confidence begitu. Mari kita mengingat mati, karena mati ini, mohon maaf, baru kemarin sahabat saya mati. Kenapa? Karena jantungnya dicopot sama malaikat, istilahnya dicabut semuanya kabelnya sama malaikat. Serangan jantung. Saya bilang serangan jantung dari mana? Oh, karena ini sehat walafiat. Ya kalau Allah, Gusti Allah menghendaki selesai, tidak ada sedetik pun kita akan ditambah waktunya, nggak bakal. Selesai ya selesai aja. Mentah di mana, mau dimanapun, sedang apapun, selesai. Mau sehat, mau sakit, atau lagi ngapain, selesai. Dengan mengingat kematian, kita akan dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat kematian, kita akan selalu menjadi orang-orang yang penuh perhitungan. Naik motor ini dalam kondisi remnya kurang bagus gitu, kita pancal gasnya sekuat-kuatnya, apa celaka apa enggak ya gitu. Kalau orang yang mengingat mati mesti dia akan berhitung, nggak bisa, kalau itu benerin dulu baru kita naik motor, roda cepat atau apa-apa, tapi yang penting safety kan gitu. Yang terakhir, siapapun insya Allah yang selalu mengingat kematian, pasti dia akan jadi orang yang tidak pernah sombong. Karena dengan mengingat kematian itu betul-betul seorang akan menjadi seorang yang tawadu dengan mengingat kematian. Kita ini manusia sangat lemah, kita manusia ini sangat rapuh, sangat mungkin kita berbuat salah. Tidak hanya di masyarakat bawah, di masyarakat paling atas pun
mungkin saja terjadi, ya, atau mungkin pemimpin negara sekalipun bisa saja membutuhkan tadi saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan kebaikan. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Brigjen TNI Marinir Sandi Mukhyiddin Latif yang telah menyampaikan paparannya. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Wadires Narkoba Polda Kepri, Kepulauan Riau, AKBP Dasmin Ginting SIK. Mohon berdiri Pak, berdiri biar tahu semua. Ya, sekali-sekali pelawak nganu merintah polisi. Udah kelar merintah polisi, merintah tentara ya itu. Kedua, selamat datang untuk Bapak Direktur Aneka Tambang atau Dirut Antam, Bapak Riko Ferdianto. Tolong berdiri yang Pak Riko. Oh, di belakang ya. Nah, direktur tapi pakai peci, pakai koko. Direktur ya, ini direktur yang alim begini. Alhamdulillah. Di sini banyak orang-orang alim, tentaranya alim, polisinya alim, direkturnya alim, semua termasuk orang-orang alim semua. Saya doang yang bandel. Baik, kita lanjutkan diskusi kita, dan untuk pembicara selanjutnya kami mohonkan Al-Mukarram Al-Habib Zain Asgaf. Tapi sebelum Habib Zain, Mas Iweng suruh nyanyi dulu. Nyanyi dulu Mas Iweng. Ya, sebelum Habib Zain, perintah Abah, Mas Iweng dan santri-santri dari Al-Aziz. Ya. Biar nggak kayak penataran P4. Ya, ada Mas Iweng dengan santriwan-santriwati dari Pesantren Al-Aziz, pimpinan Kiai Haji Mukorobin SPDI. Ayo Mas Iweng, silakan Mas Iweng. Depan sini Mas Iweng. Ya, silakan Mas Iweng. Depan sini nggak apa-apa. Ya. Udah semua kiai semuanya boleh di depan, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ayo. Ini. Ini anak jalanan. Depan aja, di depan Mas, ke tengah Mas. Jalanan. Mas, ke tengah sana Mas. Depan lagi sana. Nggak apa-apa, sini. Ke depan nggak apa-apa, sudah diizinkan sama Abah. Terus, depan, lagi, maju. Lagi. Ya. Tanggung. Iya. Itu aja, itu copot. Bisa. Ceknya. Wes madhepe sak karepmu wis, Weng. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan yang saya hormati para alim, para ulama, wabil khusus Bapak Gus Nuril
Semoga Gusti Allah senantiasa memberi kesehatan dan banyak umur. Amin. Yang terhormat dan yang saya hormati ada Bapak TNI, Bapak Kapolri, dan yang paling saya banggakan, yang saya cintai pastinya keluarga besar santri Pondok Pesantren Soko Tunggal. Luar biasa. Bang Mike dari komunitas Taring Babi Marginal, dari Mbah Priuk juga, hadir Mbah Priuk. Ya. Saya bernyanyi bukan hanya sekedar bernyanyi. Saya bersama Bang Mike berusaha melalui media musik menyampaikan pesan cinta, cinta tanah air, pesan toleransi, pesan kebinekaan. Bang Mike ini guru saya, ya. Mengajak generasi bangsa untuk cinta tanah air. Insya Allah atas dasar cinta kita tidak akan merusak negara kita tercinta. Tepuk tangan juga untuk santri Pondok Pesantren Al-Aziz. Izin Abah minta doa restu dan barokahnya. Saya bersama santri Al-Aziz baru saja membuat lagu judulnya Satu Cinta Indonesia. Dengan lagu ini saya bersama Pondok Pesantren Santri Al-Aziz berusaha menanamkan jiwa Pancasila. Insya Allah kalau kita sudah memiliki jiwa Pancasila, apa kata almarhum Mbah Maimun Juber? Tadi dibahas nasionalis oleh Bapak Eros Jarot ya. Kalau Mbah Maimun Juber dahulu ke saya waktu saya sowan itu, nasionalis religius dan religius nasionalis. Dan di sini tempatnya dengan latar belakang yang berbeda, kita bersama-sama mencintai tanah air kita tercinta. Satu cinta Indonesia bersama santri Al-Aziz. Izin kalau saya bilang salam satu jiwa Pancasila, salam satu bangsa Indonesia. Izin semuanya siap? Ya. Salam satu jiwa Pancasila, salam satu bangsa Indonesia, NKRI harga mati. Baik, satu cinta Indonesia. Yang bawa handphone flashnya dicalain semua, yuk kita bersama-sama mencintai Indonesia dengan riang dan gembira. Flashnya dicalain semua. Audionya bisa ditaikin sedikit ya. Yuk, flashnya ditaikin semua ya. Satukan cita, satukan rasa, satu nusa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Di sini saudara, di sana saudara, walau berbeda suku agama, kami semua bersaudara. Salam satu jiwa, salam satu bangsa, salam
cinta Indonesia. Salam satu cinta Indonesia. Salam satu jiwa, salam satu bangsa, Indonesia, NKRI, harga mati. Iweng, sekali lagi, NKRI Jaya Sakti, bukan harga mati. Jaya Sakti. Baik. NKRI Jaya Sakti. NKRI Jaya Sakti. Oke, lagu selanjutnya Pancasila Jaya Sakti. Yuk, ya. Tepuk tangan dulu untuk Satria lagi. Ya mudah-mudahan nama Bapak TNI atau Bapak Polri bisa diajak keliling nih Satria lagi. Amin. Ya Pak. Keliling ke sekolahan bareng sahabat dan guru saya Bang Marginal, menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Sepakat. Iya. Densus 88 harus melopori itu. Iya. Baik Pak Polri ya. Kita keliling, Abah minta doa restunya semoga kita bisa menyelamatkan dan mencerdaskan generasi bangsa. Yo, Pancasila Jaya Sakti. Yuk, kami putra putri Indonesia selalu setia Pancasila, walau berbeda suku agama, kita tetap satu saudara. Bersama-sama yuk. Kami putra putri Indonesia selalu setia Pancasila, walau
Hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Insya Allah kalau kita cinta, kita tidak akan merusak negara kita tercinta. Nah, yang ngerusak itu mereka nggak cinta dengan tanah air. Kita punya Pancasila, dia bilang tauhid. Kita punya bendera merah putih, dia bilang jelek. Ya. Kita punya Pak TNI, bilang jelek juga. Ya. Mereka orang-orang yang nggak punya rasa cinta. Kita punya Pak Kapolri, Polri juga dibilang jelek. Bahkan Presiden pun dibilang jelek semua sama orang-orang yang nggak punya cinta. Ya, inilah cara kami berusaha menanamkan nilai-nilai cinta tanah air kepada generasi bangsa kita. Ya, mohon izin, insya Allah saya juga akan keliling Indonesia untuk menyampaikan aspirasi kebangsaan melalui media musik. Mohon doanya, semoga lancar, berkah, manfaat, amin. Baik Abah, terima kasih yang sebesar-besarnya. Siap, pulau derek Kiai. Ya, terima kasih. Allahumma fiq wa kumitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, aplaus yang meriah untuk Mas Iweng dan santri-santri Al-Adis. Kiai Robin, barangkali mau ada yang perlu disampaikan? Kiai Robin, saya kasih waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Jangan sama-sama kecil, 2 menit aja. Jangan banyak-banyak. Ya di situ aja Kiai. Ya, ini pengasuhnya santri-santri yang tadi nyanyi. Ya, Kiai Haji Mukorobin SPDI. Ini santri biola adalah santri-santri yatim piatu dan gratis 1000%. Udah Gus. Tes. Maju aja, maju. Maju dan berdiri, jangan duduk. Itu Nyai Robin. Saya kualat sama. Ya duduk. Ya. Nah nunggu kamu nih bang. Nah nunggu orang muni jajan ngatek muni bang. Ngatek muni bang. Mergo duduk itu nggak muni, coba ngatek muni bang. Biasakan berdiri dong bang. Jangan aku alat sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terutama yang saya hormati orang tua kita, guru kita, Abah Nuril beserta keluarga besar dari Pondok Pesantren Soko Tunggal Abdurrahman Wahid Sodong. Tepuk tangan dong. Beliau sebagai penggawa terdepan di kalangan para kiai, termasuk para pendekar paranormal kan? Ya iyalah. Tadi saya sempat melirik keris di bawah, cakep, nanti sambil minta. Iyalah, buat pelengkap. Minta izin Kiai Fanani dulu. Iya. Kemudian yang saya hormati juga, ini banyak para kiai, ada Syekh Fat dari Kota Gede, beliau Bismillah Al-Hafid, para pembesar lah ini Pak Wisnu dari BNPT Densus 88. Densus 88. Habib Tribo, oh ini mas CS lah. Termasuk beliau juga Mas Eros Jarot. Kalau adik beliau udah pernah ke tempat kami, bahkan waktu itu ambil fighting sama FPI Bekasi. Cuman alhamdulillah aman terkendali. Beliau sama Bapak Kombes Karsiman, kemudian Pak Batul ya, Pak Batul, Pak Kapolres Jaktim ya,
Bapak Fanani. Kalau kita lihat kayak Pak Fanani kan adem ya. Ini tiap hari ngeliatnya sambung loh, pusing banget ya. Di TV maksudnya. Masalah para kiai, para tokoh masyarakat yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sedikit aja kaitannya Maulid kebangsaan. Oh iya, lupa nih ada guru saya. Ini ada wali yang nyamar, Bang Mike dari Taring Babi, termasuk Om Iweng. Jadi kan semuanya penggawa semuanya. Wadir narkoba. Wadir narkoba. Wadir narkoba, banyak sekali lah para Pak Ginting. tokoh masyarakat ya, Pak Ginting segala macam. Saya sangat tertarik dengan tema ini. Bahkan tema ini pun saya pakai kebetulan di tempat saya nanti Rabu malam Kamis juga ada dialog Maulid sekaligus dialog lintas agama, dan saya terjemahkan langsung pola-pola pemikiran Abah Nuril. Ini udah kami laksanakan dari awal. Mungkin Kang Wasroni cara menerjemahkannya beda ya. Tapi saya juga beda. Nah, di antaranya untuk Maulid ini bagi yang ada waktu, santri-santri Soro Tunggal juga kami harap hadir. Pak Uki juga harus hadir, PPGN Bekasi. Maulid tapi dengan tema dialog lintas agama, dan nanti yang menyampaikan pun ada pastor, ada pendeta. Kalau pendeta itu kan banyak, ada pendeta dari gereja Pasundan, gereja Kristen Jawa, bahkan dari Konghucu, Konghuan mungkin nggak datang juga. Dan ini fenomena jarang sekali. Ini penistaan agama ini. Kongguan ya. Iya. UTE. Bahkan mungkin ya. Kalau tadi kan disampaikan ada 6 agama. Tapi ada satu yang kadang-kadang sering kita nggak ngeh. Penghayat kepercayaan. Itu kami di Bekasi kami jaga dengan baik. Nah, Maulid yang selama ini kadang-kadang isinya hanya bully-bulian, maki-makian, maka saya pun bermakmum dengan Abah Nuril. Insya Allah judulnya pun sama, Maulid Kebangsaan. Kenapa? Kenapa ini penting untuk kita kedepankan? Supaya Abah juga perso. Saya ini muridnya Abah, dan saya sendiri sudah mencetak santri-santri yang sudah banyak mempunyai pesantren. Dalam arti saya ini putra Abah, berarti Abah udah punya cucu. Ya urunannya saya agak terlambat nanti tak. Enggak. Kalau saya tadi yang disampaikan oleh Pak Kasal tadi, saya biasa kalau tanah dan komitmen, komisi dimakan teman. Nah, itu biasa saya. Dalam arti gini, kenapa ada di sini ada Bang Mike, ada Bang Iweng, saya sangat tertarik. Karena beberapa, ya tepatnya 2 bulan yang lalu, ada salah satu santri saya yang mencoba mengakomodir, mengumpulkan pengamen-pengamen jalanan, seniman-seniman jalanan. Mereka nggak ganggu kok, nyari makan, jualan seni suara, dikumpulkan, ditampung, diajak ngaji seminggu 2 kali. Kemudian Ini ada Gus Ulil yang biasa nyembuhin orang gendeng. mana? Dari Kalimantan Timur. Mana Gus Ulil? Ya kok saya disembuhin, saya mau pengen waras ini. Iya kan? Santri saya tadi dimusuhi sama orang-orang sebelah, orang-orang galak tadi. Pengajian macam apa? Pengajian kok nyanyi-nyanyi gini-gini. Nah, dia minta pendapat sama saya. Tenang, saya support. Keris saya ada 200. Apa perlu satu pangan semua? Kalau amat bawa kita marah lagi. Akhirnya apa? Saya telepon Mas Farid putra Mbak Surip. Mas Farid, ini anak tolong disupport. Karena musisi-musisi jalanan sedang dimusuhi sama mereka. Disupport lah akhirnya sama Mas Farid. Nah, pada episode yang akan datang mudah-mudahan Om Iweng termasuk Bang Mike berkenan hadir untuk menyupport majelis tadi. Nah, itu gak jauh dari saya. Belum yang di Bojongkulur. Itu sama juga, santri saya udah punya pesantren juga. Ya, Terutama Bang Eros harus datang. Alhamdulillah. Monggo dengan senang hati. Habib Pilipo juga
Nah kemudian ya asal tahu lah Bang Mike ada di sini. Marginal, anak-anak pang, ya nggak? Pang badernya, pang ngajian, pang macam-macam lah, kan gitu. Nah iya kan? Oke. Di Tarbi Taring Babi, saya sendiri pun penasehat. Di samping itu pula, antara Al Aziz yang tadi anak-anaknya tampil nyanyi, bapak-bapak boleh kalau saya panggil salah satunya, apal dunia semua mereka rata-rata. Saat ini. Buktikan. Santi suruh maju, apa Aska? Udah berdua, sini Santi sama Aska, ayo sini berdua. Aska sama Santi, ayo. Maju, yang berani maju. Bapak asal tahu ini Santi anak Kupang. 13 tahun saya. Sepeser pun nggak pernah ada yang bayaran. Saat ini kuliah udah hampir terakhir. Maju sana. Dekat. Ayo sini. Ya. Udah suruh ngapalin jurumnya. Ayo di hadapan Habib. Ini ada Dari Habib. mana aslinya, dari mana? Nih. Mik. Mantap. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, aslinya dari Kupang, Pak. Kupang. Ya. Apalin jurumnya. Tangannya saya ngarang. Kalamu udah, gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalam. Al-kalamu huwal lafdul murakabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa iya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal qaf wa lam wa fi. Aska, babu ma'rifati alamatil i'rab. Wal ma'rifati alamatil i'rab, i'rab yang bahwa alamatin al-fatatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wal nunati. Amat kata alamatan lil aktifian bati mengadiah. Al-ikmir wa badi wa jam'i taksiri wal jam'i muannasi salimi wa fi'lil mudari illadhi lam yatasal bi akhrihi syai'un. Amal wa fatakunu. Sudah cukup. Terima kasih. Silakan kembali. Santriwan santriwati Al-Aziz luar biasa. Santri-santrinya Jai Robin. Ya dalam arti gini, bapak-bapak semuanya, sering kita pandai memaki, sering kita pandai menghakimi, tapi zero dari melakukan yang terbaik. Hanya kita bisa menyalah-nyalahkan. Kapan kita membenarkan? Santri saya itu hanya perwakilan. Bahkan saat ini tadi sama Pak Kombes saya tunjukkan beliau, ini kaitannya menjaga NKRI. Bahkan tadi saya nanya sama Mas Birin, kalau ada layar saya setel proyektornya. Santri saya 2 ya saat ini di Banyuwangi. Yang kemarin pas hari santri Nusantara tanggal 22 demo petasan seperti kempol, dipegang meledak, tangannya agak pecah lah. Wah itu trik. Siapa yang ngomong trik? Ntar anaknya pulang tak suruh adu sekalian. Loh iya kan? Dalam arti beliau juga pembesar Pagar Musa Abah Nuril yang akhirnya sekarang pendiri PGN. Nah saat ini saya taruh di Halim, di Abdullah Halim, itu di Genteng Kembiritan Banyuwangi. 4 tahun anak Lampung, anak yatim, kan gitu. Dalam arti ayo kita semua kaitannya menjaga keutuhan NKRI, sedikit tapi kita berbuat, daripada hanya kita berjuang di medsos, di Android tadi katanya cerewet ya kan, tapi zero daripada karya. Naif sekali bagi saya. Maka ya mohon doanya, malam Kamis kita buktikan bahwasanya dialog lintas agama, kita berbeda agama, kita berbeda ras, berbeda suku, tapi tetap bisa membaur, kita tetap bisa bersama-sama. Bahkan kita tidak membicarakan ras dan derajat dan kedudukan.
Dan itu saya nyatakan, saya termasuk bikin sampah pesantren. Wong Iwe penggagasnya. Sampah pesantren itu kombinasi antara Bang Mike dari teman-teman Taring Babi. Ini sampah. Kan orang-orang salah paham. Sampah itu kepanjangan sambut pahala. Nah, kan gitu. Taring babi. Taring babi, Bang Mike yang paham. Tarbi itu taring babi, singkatan. Tarbi Nusantara. Pesantrennya adalah Al Aziz. Dan ini udah berkali-kali kami berkolaborasi. Ya dalam arti ya turutlah mewarnai. Kan lebih baik para pengamen apabila kebangetan liar. Nah, walaupun sholatnya baru bisa 2 waktu kan masih bagus daripada tidak sama sekali. Bukan malah kita mencaci maki dan lain sebagainya. Nah, kami harap kepanjangan daripada ini. Sekaligus saya menyampaikan maaf dari Gus Ulil ya, Ulil Absor Abdallah, karena kemarin habis acara di Bali itu R20, lanjut beliau ke Jawa Timur, kemudian di Jogja, saat ini baru perjalanan pulang ke Bekasi. Jadi harusnya bisa menghadiri acara ini, beliau mohon izin. Maka insya Allah nanti dibayar Pak, maksudnya insya Allah malam Kamis beliau hadir di Al Aziz. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan Abah juga berkenan. Aku umroh kok. Mau umroh Pak? Ya nanti doain aja Pak di sana lama-lama baik gitu. Janganlah baik kalau malah baik. Lama-lama baik aja udah kita ya Pak. Nah, banyak yang ingin saya sampaikan, cuman karena keterbatasan ruang dan waktu dan masih banyak juga belum Habib Piliting ini nanti. Habib Pilipo yang menyampaikan kan, insya Allah lebih panjang lebar. Dari saya lebih kurangnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Nyai Mukarrabin yang telah mengumumkan undangan resmi Maulid Kebangsaan di Pondok Pesantren Al Aziz hari Rabu tanggal 9 November jam habis maghrib jam 18.00. Pesantren Al Aziz itu tempatnya di Kampung Rawabogo di Jalan Palem Raya, Rawabogo, Jati Mekar, Jati Asih, deket bundaran di atas tol Jor itu, nggak jauh dari bundaran di atas tol Jor itu yang mau jalan ke Kampung Sawah. Jadi diharapkan semuanya hadir, insya Allah. Baik, kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Al-Mukarram Habib Habib Kribo. Habib Kribo Masih sanggup apa ya. tidak? Sanggup banget. Terus yang beranggung. Hadirin masih sanggup apa tidak? Sehat semua. Ya terus. Monggo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hormatin Abah. Saya ini kalau di sini seperti tuan rumah saya sendiri lah. Saya hormatin Bang Eros ini semua yang ada di sini, kiai-kiai. Sebetulnya saya ini bukan ustaz, cuma ngoceh aja di YouTube lah. Saya ingin mengutip perkataan Imam Ali, kejahatan makin merajalela bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang benar. Jika orang benar berdiam diri, maka kelompok batil akan merasa benar. Jujur, saya ini mendambakan sosok kiai itu. Saya bukan memuji, tapi saya melihat fakta adanya lah. Pengen ada kiai itu berkarakter seperti Abah Nur ini. Dia bukan hanya memikirkan dirinya, dia mencari sebelum hidupnya mencari resiko. Tapi dengan adanya Abah Gus Nur ini satu, cukup membendung lah gerakan-gerakan sempalan ini yang mau cari panggung di negeri ini. Andai kan kalau ada 10
10 kiai lah seperti Gus Muhyiddin. Ini negeri ini selesai. Negeri ini gonjang ganjing karena apa? Banyak orang diam lah. Banyak orang mau cari aman, nggak mau cari apa ya, resiko untuk menjaga negeri ini. Nggak ada gunanya kalau cuma beragama duduk-duduk aja di masjid atau di majelis, nggak ada gunanya. Kalau cuma agama tuh duduk di majelis, Nabi nggak ikut perang. Kenapa Nabi diperangin banyak terus? Karena Nabi berhadapan terus terhadap kelompok batil. Nabi tidak diam dengan kelompok batil. Kalau lihat cucu Nabi itu Al-Husain dibantai di Karbala bersama 18 keluarga Nabi itu, karena apa? Karena ingin melawan ketidakadilan dan penindasan. Ini agama. Agama itu institusi sosial, tapi saya perhatiin sekarang agama ini hanya jadi berhala-berhala dalam masjid, duduk-duduk aja. Menimbang tadi perkataan dari abang saya ini, Bang Eros, sangat sejuk juga. Kita ini memang negeri ini lagi banyak tangan-tangan setan masuk untuk mengadu domba umat Islam. Nah, saya cuma sedikit aja, itu aja ingin memberi semangat semua kita semua di sini. Berbicaralah, nggak perlu takut. Kalau kita terus memikirkan akibat, sampai mati kita nggak pernah jadi orang berani. Kalau memikirkan akibat, Rasulullah itu nggak perang. Kalau memikirkan akibat, Imam Husain di Karbala nggak mau matilah sama anak-anaknya. Tapi kematian bagi orang benar itu adalah kehidupan yang hakiki. Nah, saya di sini hanya ingin menyampaikan permohonan maaf lah untuk seluruh bangsa Indonesia lah. Ada segelintir kelompok Arab ini dan Habib yang mengganggu negeri ini. Jujur aja lah. Digaduh ini oleh kelompok-kelompok Habib dan Arab nih, enggak manusia-manusia kardus bagi saya. Mereka mesorban tapi tingkah laku mereka seperti iblis lah saya bilang. Teriak-teriak seperti Rizik kayak yang kemarin di atas mimbar. Ada si Alatas tuh mantu Rizik. Ini akibat mereka salah memahami. Habib itu dianggap suatu prioritas. Kalau emang Habib itu suatu prestasi, harusnya semua Habib itu baik. Tapi dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Hadid 26, banyak dari keturunan Nabi itu yang fasik. Saya minta lah sama orang-orang di sini juga. Kadang-kadang perilaku Habib ini jadi brutal gini karena ada kelompok-kelompok tertentu yang terlalu mendewa-dewakan. Habib itu bukan manusia suci. Habib itu bukan dewa. Ahlul Bait dalam Al-Quran itu pengkhususan. Saya ini tidak ada beda dengan Anda semua. Yang dibilang dalam Al-Quran itu Ahlul Bait khususan. Mereka orang-orang yang sudah dibaptis sama Allah, yang sudah disucikan. Itu ada 5 orang. Selanjutnya saya nggak beda dengan Anda semua. Nah ini pemahaman yang sesat tentang Habib. Akhirnya Habib ini jadi melunjak. Udah tinggal di Indonesia, hidup di negeri ini, diterima di sini. Nggak ada bangsa di dunia yang mencintai Habib, cuma di Indonesia dan terutama NU. Jujur saya malu di sini. Mau bilang apa? Mas saya kadang-kadang kalau berbicara untuk kelompok Habib dan Arab ini saya sedikit kasar. Karena kritik itu kadang-kadang nggak boleh lembut, perlu kritik yang keras, untuk menghentak hati nurani ini Arab-Arab kardus ini. Bayang aja dari Rizik, Bahar, Kal Hasan yang bukan Habib dipanggil Habib, si Novel Ompong dipanggil Habib. Ini apa? Mereka ini badut-badut aja, digunakan oleh kelompok-kelompok yang anti pemerintah, mendompleng agama. Harusnya mereka tuh malu. Ini kiai itu paling banyak di dunia itu di Indonesia, terutama kiai NU. Arab gak punya kiai. Anda ini semua orang NU. Saya tuh takut kalau ketemu orang NU. Bahasa Arabnya lebih pinter, semua yang lebih pinter. Saya ini nggak bisa apa-apa. Saya cuma dekat dengan apa Gusnya tahu cuma satu apa. Pengen saya sedot ini keberaniannya aja. Ngapain sih kalau nggak berani? Kalau nggak berani nggak usah beragama lah. Agama itu berani. Saya yakin Kiai Hasyim Asy'ari itu mendirikan NU itu bukan organisasi majelis taklim pengajian. Dia gerakan revolusioner untuk melawan kelompok-kelompok batil pada saat itu. Tapi saya juga kepengen NU sekarang itu kembali seperti Kiai Hasyim Asy'ari. Yang tidak diemlah terhadap kebatilan ini. Kalau cuma bikin majelis taklim pengajian, nggak perlu tokoh sebesar Kiai Hasyim Asy'ari.
Saya yakin Kiai Hasyim mendirikan apa? Untuk melawan kelompok-kelompok batil, terutama dulu apa? Wahabi. Bagi saya ini Wahabi ini sempalan Islam. Dia musuh kemanusiaan. Karena apa? Dia memandang selainnya kafir dan itu halal darahnya. Berarti kalau sudah musuh kemanusiaan, musuh semua agama. Saya kepengen semua yang ada di sini bisa apa? Jadi generasi penerus Abah Gus Nuril. Kalau nggak punya mental nggak usah duduk di sini lah. Itu aja. Saya nggak butuh panjang lebar ceramah ini. Udahlah, agama ini sudah 1400 tahun lalu. Bicara sholat, bicara ini. Ayo bergerak. Bergeraklah. Kalau cuma duduk di masjid ngapain? Saya bicara ada satu grup NU, mungkin Abah Gus enggak. Saya puji Abah Gus. Ngapain kiai-kiai cuma ceramah-ceramah aja? Kayak umat Islam ini goblok apa iya, perlu perlawanan, perlu mental heroik. Keutamaan Rasulullah itu apa? Keberanian, tidak pernah kompromi dengan kebatilan. Itu aja mungkin. Di akhir katanya apa? Saya cuma minta maaf semua seluruh bahasa Indonesia. Saya malu, jangan disamakanlah saya dengan Arab kardus itu semua. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya. Makasih, Beb. Habib Jan nih. Mas Wisnu mau memberi pernyataan. Habib Jan nih kata Abah satu-satunya Habib yang nggak kadrun. Dari Densus 88. Iya, siap. Iya. Terima kasih. Silakan Pak Wisnu. Siap. Terima kasih Gus Mamet. Agamanya apa Mas Wisnu? Islam. Islam. Oh, tak pikir Hindu karena dewanya orang Hindu wis NU sekarang. Maksudnya wis NU kayak Wisnu tuh wis NU. Terima kasih Gus Mamet pembelaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gus Nuril, abah kita, orang tua kita, guru kita, dan para undangan yang hadir pada malam ini di dalam acara Maulid Kebangsaan. Yang kami hormati juga Pak Eros Jarot, Pak Karsan, Pak Karsiman, mohon maaf Pak Habib Ribo, Pak Gus Miftah, dan yang lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon izin, kami perwakilan dari Bapak Kadinsus yang sedianya diundang oleh Saibul Goyet, Gus Nuril, tapi beliau sedang ada acara perintah mendadak juga. Gus mohon izin untuk hadir dalam acara Gus Nuril. Kalau beliau perintahkan mendadak berarti memang sangat perlu, sangat penting acara ini untuk hadir, karena ini sangat unik. Setelah kami hadir, saya hadir di sini tengah-tengah sini. Tema daripada Maulid Kebangsaan itu sangat unik. Kenapa saya katakan unik? Ini baru sekali ini kami menghadiri acara Maulid Nabi, tapi isinya penuh dengan edukasi, baik itu secara agama, sosial, budaya, semua campur. Dan penceramahnya nggak ada yang diamplopi. Semua dengan ikhlas ya, Bu. Ikhlas ya. Ya, terima kasih. Jadi menurut kami cara pandang wawasan kebangsaan dari sudut Densus 88 yang selama ini dikenal dengan berpakaian yang hitam-hitam, menangkap teroris, ya kan, memberikan efek jera dengan cara ditembak sampai mati, ya kan. Di samping itu sekarang stigma daripada Densus sendiri adalah yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari Om Iweng ya, dengan taring babinya, itu lagu-lagu tentang cinta, Pak. Itu yang sangat tersentuh kami. Karena apa?
seperti tadi disebutkan Pak Brigjen Sandi, kita tuh hanya butuh komitmen, keberanian seperti Habib Kribo bilang, memang itu yang penting. Ya, kami di Densus ini tidak hanya sekedar menangkap, tapi membina juga para deportan, returnist, ex-napiter, napiter yang sudah ditangkap. Bukan kami penjarakan terus kami biarkan mencari jati dirinya, tapi kami bimbing. Ya, kami berikan pencerahan, kami ajak berdebat yang keras dengan level merah, kategori merah, kuning, hijau, itu kami lakukan pembinaan. Kami lakukan studi banding lah. Ibaratnya dia ideologinya keras, kenapa bisa keras? Kami susuri, kami bedah lagi. Ya, jadi kami tidak hanya bisa menangkap, tapi juga kita memberikan pembinaan yang mendalam, termasuk keluarganya kita biayain, anaknya kita sekolahkan, kita masukkan ke pesantren-pesantren yang moderat, Jadi tidak, langkah kami pun bukan tidak komitmen, justru dengan yang tidak pernah terpikir oleh masyarakat. Ya, kami itu membina keluarga, anak-anaknya yang bapaknya mati karena penegakan hukum oleh Densus, itu kita tampung, kita sekolahkan, kita arahkan yang benar. Jadi jangan sampai menjadi dendam yang akhirnya menjadi bibit-bibit baru terorisme. Saya setuju sekali. Densus ini merangkul semua ulama habaib, ya, semua kami rangkul dari segi lapisan masyarakat, karena kami sadar kami tidak mampu ke depan untuk menangani masalah radikalisme dan terorisme ini. Tapi kami butuh tenaga, pikiran, dan semangat dari teman-teman semua, terutama dari kalangan NU yang masih mau melihat negara ini terus berkembang sampai ke depan. Karena terus terang Pak, asal Bapak tahu, ini kami bocorkan sebenarnya tidak perlu, tapi perlu untuk pelajaran ya. Jadi kita memang sudah terkepung oleh kelompok-kelompok radikal, ya, bukan hanya teroris saja, tapi sempalan-sempalan tadi yang disebutkan oleh Pak Habib Kribo, Wahabi sudah mengepung. Kita tidak sadar karena apa? Itu tadi kita diam. Kita banyak yang silent majority, diam. Percuma kalau kita diam, kalau kita tidak berbuat. Lebih baik kita berbuat, apapun hasilnya tinggal Allah yang menentukan. Karena kami sampai meninggalkan keluarga, ya, berpisah dengan anak-anak kami, masuk ke daerah-daerah pedalaman, ya, di daerah Sumatera. Kemarin kami sudah menjelajahi dari Aceh sampai dengan Lampung. Itu banyak bibit-bibit intoleran yang kalau tidak ditangani dari sekarang itu akan bahaya. 5 tahun kami prediksi, yang kami evaluasi 5 tahun aja, itu bibit-bibit itu menjadi teroris. Bagaimana kita bisa menangani itu sendiri kalau hanya cuma parsial, kalau hanya cuma Densus saja ya, atau aparat keamanan TNI Polri saja yang bergerak. Ini kita harapkan masyarakat, ya, dari kumpulan-kumpulan seperti ini, majelis-majelis taklim yang tidak hanya duduk-duduk mengaji, ceramah, tapi berbuat seperti yang dilakukan oleh Abah Gus Nuril ini, kami bangga. Tadi dengan lagu-lagu penuh cinta itu kami bergetar, hati kami bergetar. Ternyata masih ada kumpulan-kumpulan orang-orang hebat, orang-orang yang mau memikirkan bagaimana Indonesia ini ke depan. Terus terang Pak, saya sudah di Densus itu sekitar 17 tahun. Jadi melihat ini sangat bangga Pak. Di daerah tidak ada Pak seperti ini Pak. Tidak ada kumpulan-kumpulan ini yang mendendangkan lagu kebangsaan, lagu cinta tanah air, Hubul Waton, Minal Iman, itu tidak ada, hampir tidak ada. Mereka masuk ke dalam pendidikan, mereka masuk dalam majelis-majelis taklim kampung, merebut masjid-masjid kita, ya, dijadikan paham-paham Wahabi di sana menjamur. Sampai di Aceh sendiri penyuluh-penyuluh agama kecamatan dan perbatasan itu kalah Pak, terus terang. Mereka setelah tim kami datang mengadu,
Nah ini Pak yang kami butuhkan Pak. Bapak Densus memberikan pencerahan. Padahal yang harusnya di depan itu kan mereka sebagai penyuluh agama, tapi kalah dengan pengaruh daripada kelompok-kelompok radikal itu. Makanya dari sekarang, malam ini saya terus terang bangga. Kami berharap kumpulan-kumpulan malam ini yang bisa menggelorakan rasa kebangsaan kita harus terus digelorakan. Itu harapan kami. Terima kasih Abah Gus Nuril. Malam ini kami mendapatkan pencerahan secara batin maupun wawasan. Terima kasih juga senior-senior, bapak-bapak yang hadir, Habib Kribo, Habib Gus Miftah, semua yang hadir ini memberikan pencerahan. Ke depan kami akan sampaikan ini, kami bawa kepada pimpinan kami. Tadi apa yang kita sampaikan dengan Gus Nuril akan kita kolaborasikan. Ya, bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat yang tingkat bawah, ya, bagaimana rasa kebangsaan ini, bagaimana mempertahankan bangsa ini ke depan, karena lebih berat mempertahankan daripada merebut. Setuju ya Bapak-Bapak? Setuju. Setuju sekali lagi? Ini saja Gus Nuril dari kami. Terima kasih banyak. Apa yang sudah disampaikan malam ini kami akan bawa, kami laporkan ke pimpinan untuk kemudian ada langkah-langkah baru untuk bisa kita aplikasikan di lapangan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wisnu yang sudah NU, NU. Iya. Ya, untuk melengkapi dialog kita pada malam hari ini, rasanya perlu ada juga pemaparan dari kalangan pesantren. Untuk itu kami mohonkan dengan hormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftahul Huda dari Ungaran, Semarang untuk urun rembuk pada malam hari ini. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa sallallahu tasliman katsiran amma ba'd. Hadratul ulama wal izza yang saya hormati dan saya banggakan, yang terhormat Abah Nuril beserta keluarga besar Pondok Pesantren Soko Tunggal Abdul Wahid Rawamangun, tamu undangan yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya teringat dengan kalimatnya Abah bahwa cinta itu bisa merubah segalanya. Cinta bisa merubah kebiadaban menjadi kebaikan, seperti itu. Maka dengan cinta ada tiga hal yang perlu saya sampaikan. Satu adalah cinta kepada negara, yang kedua cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang ketiga adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cinta ini marilah kita suarakan bersama dan semangatkan bersama bahwa Indonesia harus jaya. Nanti saya juga pengen nyanyi Pak AKBP Wisnu NU. Nanti jangan tinggal jawab Indonesia. Bisa nggak kira-kira? 1, 2, 3. Coba 1, 2, 3. Indonesia. Jangan seperti tiang ini di lempeng gitu. Indonesia itu mulai daratan, lautan sampai pegunungan. Indonesia harus juga sama. Indonesia. Gitu. 1, 2, 3. Indonesia. Satu hati, satu rasa, satu negeri. Indonesia. Lolok ini. Diulang lagi. Satu hati, satu rasa, satu negeri. Indonesia. Aku cinta, kamu cinta, kita cinta Indonesia.
tangismu juga tangisku, tawaku juga tawamu. Saya senang pula. Walau kita jauh di seberang gunung, walau kita jauh di seberang pulau, walau kita jauh di seberang laut, kita adalah satu Indonesia. Harus menunggu seperti itu. Walau kita beda dalam budaya, walau kita beda dalam bahasa, walau kita beda dalam agama, kita adalah satu sik. Lanjut gak kira-kira nih? Lanjut gak kira-kira? Satu hati, satu rasa, satu negeri Indonesia. Aku cinta, kamu cinta, kita cinta Indonesia. Deritamu, deritaku Indonesia. Ini lumayan ya? Dan suaranya lumayan ya? Bagus. Gembiramu, gembiraku, tangismu juga tangisku, tawaku juga tawamu. Oh terus ya. Beritamu Indonesia terus. Bojomu, Bojomu. Buktinya cinta pada Indonesia. Sekarang cinta kita pada Rasulullah Muhammad SAW. Oke, tadi disinggung oleh Abah bahwa akhlak adalah utama. Orang sepandai apapun kalau tidak punya akhlak, bagaikan hewan yang tidak ada harganya dan hina. Maka kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita berakhlak yang mulia. Nanti jangan tinggal jawab. Jawabannya apa nanti? Sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat, sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat, NKRI sholawat, taubat sebelum nanti jawaban seperti itu ya. Tapi yang keempat, kira-kira yang hadir di sini yang cinta pada Rasulullah SAW siapa kira-kira? Tunjuk jari semuanya. Yang nggak mau tunjuk jari mudah-mudahan tangannya bisa stroke nanti. Ya. Stroke. Gak bisa ngitung duit, gak bisa ngitung Bisa ngitung duit tadi. Nanti sama Bang Mehmet nanti tadi apa namanya? Kalau istri itu kan iswan istu. Bang Mehmet itu. Amergo kurang sholat. Ini musiknya juga ditabuh, jangan udah lolo. Karena udah lolo itu mahal harganya. Amergo kurang sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sing tak jaluk jangan dulu. Ojo sih, sabar. Sing tak jaluk ning kancaku. Ayo padha ngakehno sholawatmu supaya tentrem hatimu. Selamat dunia
mula hasilmu ya kurang puas nyuwun marang kang moles sithik akeh sing penting waras. Allahumma amin. Allahumma amin. Amarga kurang cukup mula jodohmu Memet mula jodohmu ya ora teka-teka nyuwun marang kang kuwasa soleh-solehah bakal ditampa. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Sing tak jaluk ning kancaku ayo padha luru jodohmu supaya tentrem hatimu kanggo jaga hawa nafsu mu. Memet aja pacaran terus Memet. Jomblo aja dong jomblo, jangan pernah jomblo. Urip sepisan wae kok jomblo. Jomblo aja dong jomblo. Urip sepisan wae kok aja kesuwen dadi jomblo. Urip ijen kok plonga-plonga ora pantes disawang tangga. Aja kesuwen dadi jomblo. Urip ijen kok plonga ora pantes disawang tangga. Kalau sudah tidak pantas Memet, ingat ya, Rabi. Ayo yo padha Rabi wong para nabi wae nyontoni itu Met. Rabi yo padha Rabi Jur Memet. wong para wali wae nyontoni. Rabi siji dirumati, Rabi loro waktu diparo. Seminggu semarang seminggu. Rabi telu sirahmu ngelumet kan mulai wani. Rabi loro waktu di Rabi telu sirahmu. Rabi papat orang ke rumah hamba weh. Jangan siang lebih makan. Yuk sekarang bareng-bareng. Sholawat. Ditepuk malah ludah. Yuk. Sholawat. Ayo sholawat. Wong Gusti Allah sholawat.
yang kita syukuri sudah pada datang. Jadi tujuan Atom di samping Maulid kebangsaan, rencananya Kapolri Muntake itu bahasa Jawanya menghantarkan jamaah umroh suluk kebangsaan yang khusus berdoa untuk bangsa dan negara, khusus berdoa agar semua persoalan-persoalan di pemerintahan, di kepolisian, di TNI bisa reda dan kembali baik. Amin. Makanya saya minta jamaah umroh yang sudah hadir naik ke atas, tidak apa-apa, untel-untelan sedikit dan istirahat dulu nanti barangkali. Tetapi ada pertanyaan nggak ini? Nggak ada, ya sudah. Lanjut. Ini langsung berdoa. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya sudah. Pak Kiai Wahid, Pak Ajun, kami minta untuk berdoa dan kemudian dilanjutkan dengan sedikit penjelasan tentang jamaah umroh. Jamaah umroh ini diikuti oleh 1 orang jenderal, kemudian seorang kombes, 3 orang AKBP, seorang kolonel dari AL, dan banyak perwira yang lain, para kiai. Kebetulan memang ada tradisi di pesantren ini, setiap berangkat umroh itu pasti membayar atau membiayai kiai-kiai di pesantren-pesantren atau di musola, dan semua santri-santri juga sudah hampir semua di Soko Tunggal ini diberangkatkan kecuali yang belum berangkat. Dadak. Ini yang sudah berangkat, yang Mukorobin yang daftar ini, insya Allah nanti bulan Maret yang dapat gratisan Kiai Munawi. Dia ini seorang ulama besar, setengah wali. Silakan berdiri Mas Munawi. Ini nanti bulan Maret insya Allah kita umrohkan. Amin. Jadi ada tradisi bagaimana kita bisa didengar doanya kalau kita cuma ngomong aja, harus berbuat. Dan sebenarnya saudara-saudara bisa melakukan strategi cara saya, yaitu ketika kita memberangkatkan jamaah umroh 20 itu dapat gratis 1. Maka kalau ini 45 pasti gratis 2. Dan ditambah saya sendiri sebagai pembimbing nggak bayar, tapi saya tetap bayar, tapi bayarannya untuk membiayai jamaah yang lain. Jadi insya Allah dengan begitu setiap pemberangkatan kita bisa memberangkatkan 4 sampai 6 orang jamaah umroh. Apalagi nanti kalau Mas Wanani sudah jadi kombes, Mas Karsiman ini segera jadi sekolah di Sisbimti, kemudian jadi jenderal. Jangan diamini, ditagih. Jadi Mas Wisnu barangkali nanti disampaikan kepada Kadensus. Nah, Kadensus meskipun orang Kristen, tetapi setiap pemberangkatan umroh dengan cara yang luar biasa memberikan urunan. Jadi kita jangan kemudian terus semua daftar ke saya di daerahnya PKW. Sing bayari ya Kadensus, Kapolri gitu. Kadang-kadang ya Kabar Eskrim gitu yang bayari. Saya sendiri ya sudah. Ini caranya. Dan selamat datang para jamaah umroh. Ini Ki Khairon Al-Hafid dari Jember, dari Brebes dan rombongan. Jadi kita nanti akan berangkat 45 orang besok. Jadi ini malam terakhir kita, makanya saya mundar-mandir. Ini ada yang kolonel laut yang di Papua pun datang ke Jakarta khusus kepengen ketemu dengan Mas Eros Jarot. Jadi nanti bisa foto Mas Rudin, Kolonel Rudin ini yang pakai baju putih ini, ganteng juga. Nah mudah-mudahan setelah ini didoain oleh Pak Wahid, kita akan manasik sebentar. Oh ya, ini ada permintaan dari Komandan Upacara Hadratus Romo Kiai Haji Sobirin. Jadi karena ini sudah mengundang
bintang tamu yang akan menyumbangkan suara. Mbak siapa? Mbak Yuyun. Ini pacarmu. Meh Pak. Jadi sebelum Pak Ajun ditunda sebentar, Pak Ajun dulu. Mbak Yuyun kami persilahkan untuk menyumbangkan satu lagu. Setelah itu didoain dan kita masuk kepada manasik umroh dengan beriring. Silahkan Mbak Yuyun. Mudah-mudahan dengan Bang Mike dan tim Kadro Pak Priuk. Dan yang paling penting lagi saya pesan kepada Mas Wisnu, kepada Pak Dirlantas, budaya kayak begini, kepada Mas Sembiring, Mas Ginting, Jamin Ginting, ini supaya dimasyarakatkan. Jadi setiap kegiatan apapun kita kaitkan dengan kebangsaan, sehingga memunculkan giro, rasa himmah, rasa mahabbah, cinta kepada bangsa dan negara. Monggo Mbak Yuyun kami persilahkan. Met, diantar Met. Monggo silakan. Sama kopernya 2. Ya. Mana? Mbak Yuyun. Ayo silakan. Ya, di aplaus untuk Mbak Yuyun dan Bang Mike, Bobby, juga dari Tarbi dan dari Silaturasa, Adro Mbak Priuk.